Halo everybody, balik lagi di channel saya, Masker Horor. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film pembalasan dendam. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, di sini terlihat seorang ayah yang sedang bekerja dan ditemani oleh putri cantiknya. Pria ini bernama Clay. Tidak lama kemudian, ia mendengar ada seseorang tamu yang datang ke rumahnya. Dan di sini, ia mengira bahwa yang datang adalah temannya, tapi ternyata tongkat baseball yang ia dapat di mukanya. Dan ternyata yang datang adalah perampok, guys. Dua perampok itu menghajar Clay dan mengikat tangan serta menyekap anak dan istri Clay. Dan di sini Clay yang tidak berdaya hanya bisa menyaksikan ketika rumahnya dirampok ya guys. Istrinya disiksa lalu diperkosa tepat di depan matanya sendiri guys. Dan yang paling parahnya perampok tersebut membunuh istri dan anaknya di depan matanya guys ya. Wah, dendam banget kayaknya ini si Clay. Dan waktu pun berlalu. Di sini Clay dan pengacaranya sedang berdebat karena Nick, pengacara Clay, mengambil keputusan sendiri. Di sini Clay sangat kecewa dengan pengacaranya tersebut. Padahal di sini sebenarnya Nick itu orang yang baik ya guys. Di sini Nick ambil keputusan sendiri karena jika dia tidak melakukannya, kedua penjahat itu bisa lolos begitu saja guys. Dan makanya di sini si Nick langsung ambil keputusan. Di mana keputusan tersebut adalah Ames dapat hukuman mati dan Derby hanya 5 tahun penjara. Padahal di sini kita tahu ya guys ya, yang jahat itu sebenarnya itu si Derby guys ya. Dan Ames ini malah udah ngelarang gitu kan buat dia biar nggak ngelakuin hal keji. Tapi di sini pintarnya dan jahatnya liciknya si Derby ini malah membuat seolah-olah kayaknya tuh si Ames yang bersalah gitu guys. Tapi di sini Clay mengira bahwa Nick mengkhianatinya, guys. Dikiranya Nick tuh membuat kesepakatan dengan si Derby ini. Dan diperkuat lagi, Clay melihat langsung Nick berjabat tangan dengan si Derby di depan media. Ini yang membuat si Clay ini menjadi yang tadinya pendiam, sangat pendiam menjadi aduh sangat gusar gitu ya, guys ya, menyimpan dendam gitu. Di sini Clay sangat kecewa melihatnya guys. Dan dia tuh kayak gimana ya, dendam gitulah sama si Nick ini. Gimana sih pengacaranya dan hukumnya yang nggak adil gitu untuk penjahat ini guys, dua penjahat ini. Padahal kan sudah mengakibatkan kematian ya guys ya. Tapi bisa-bisanya yang satu dihukum mati, yang satu 5 tahun. Harusnya kan menurut si Clay ini harusnya dua-duanya itu bisa dapat hukuman mati guys. Tapi disinilah miringnya, di sini yang membuat si Clay ini sangat dendam, sangat kecewa ya guys ya. 10 tahun kemudian, di sini terlihat Nick sedang menyaksikan hukuman mati si Ames guys ya, penjahat yang waktu itu udah divonis yang dia nggak melakukan apa-apa tapi malah kena getahnya guys ya. Dan di sini terlihat proses hukuman mati tidak berjalan mulus guys. Ada seseorang yang mencampurkan sesuatu di dalam virus tersebut. Jadi yang harusnya bisa mati dengan tenang, tidak merasakan sakit, ini malah dia merasakan sakit yang amat terasa sakit ya guys ya. Sampai urat-uratnya itu semua nongol begitu guys. Dan akhirnya petugas pun melakukan penyelidikan guys. Dan di sini setelah dicari-cari ketemulah guys bukti botol ini guys. Dan setelah diselidiki dari botol-botol ini nih guys ini, dan ternyata bukti-bukti tuduhan semua ini mengarah kepada pelaku yang bernama Derby ya guys ya, rekan dia ini gitu. Nah, petugas sudah mengetahui identitas pelaku ini. Para petugas pun langsung tuh guys, beramai-ramai langsung menyergap ke rumahnya si Derby guys. Di sini terlihat si Derby yang sedang bersantai ria ya guys ya, kayak nggak ada masalah padahal temennya lagi dihukum mati guys, kayak nggak ada beban gitu ya. Tapi tiba-tiba ada panggilan masuk di HP-nya guys yang mengatakan para petugas sedang mengarah ke tempatmu. Nah, di sini si Derby ini langsung panik guys. Dan penelpon itu bilang, kalau kamu mau selamat, ikuti perintahku, ikuti arahanku. Kalau kamu mau selamat.
Dan singkatnya si Derby ini ngikutin perintahnya dah tuh itu guys ya, daripada dia nggak selamat ketangkap polisi dapat penjara gitu ya. Meskipun terjadi baku hantam baku tembak ya guys ya, tapi si Derby ini bisa lolos guys. Dan di sini si Derby ini masuk ke dalam mobil guys, mobil petugas ya guys ya, dan menodongkan senjata ke petugasnya ini supaya mau menjauh dari lokasi tersebut guys. Nah, ketika sampai di lokasi yang ditentukan, si Derby ini malah mau membunuh petugas itu guys. Nah, yang epicnya di sini adalah ketika Derby ingin membunuhnya, ternyata dia malah diam nggak bisa ngapa-ngapain guys, karena di pistolnya itu udah ada banyak jarum pelumpuh saraf ya guys ya. Dan di sini polisi itu membuka penyamarannya yang ternyata ia adalah si Clay guys, si Clay. Nah, singkat cerita akhirnya si Clay ini membawa si Derby ke markasnya guys. Dan disinilah aksi balas dendam seorang Clay guys. Waduh, 10 tahun dia nyimpen dendam ya guys ya, istri anaknya dimatiin di depan matanya. Aduh. Dan di sini scene berpindah guys. Si Clay ini ditangkap oleh para petugas tanpa perlawanan sedikit pun ya guys. Setelah sampai di tempat para petugas, si Clay ini langsung diinterogasi guys. Tapi dia tidak mengatakan satu kata pun. Dia hanya mau Nick yang datang ke sini. Sampai akhirnya Nick sendiri yang datang ke sana guys untuk menginterogasi si Clay ini. Dan di sini si Clay langsung diinterogasi sama si Nick guys ya. Dan di sini setelah percangcung-cangcung-cangcungan guys ya, di bagian ini si Clay ini meminta tempat tidur yang bagus, makanan yang bagus, semuanya pokoknya yang dia mau di penjara ini bagus ya guys ya. Dan Nick ini malah ketawa ngedengernya guys. Lelucon macam apa ini, orang kamu salah malah minta-minta gitu kan. Dan di sini Clay ngomong guys, kalau si Nick mau nurutin permintaan dia bakal mengakui semua perbuatannya guys. Dan akhirnya nih di sini Nick mau nggak mau nurutin ya guys ya, beliin peralatan semua tempat tidur yang bagus-bagus bakal si Clay. Dan singkatnya di sini di pengadilan terlihat si Clay sedang dipojok-pojokin sama si Nick guys. Tapi siapa sangka Clay sudah mengerti hukum guys ya. Siapa yang nyangka ternyata 10 tahun menghilang si Clay ini malah ngebaca buku tentang hukum berbuku-buku ya guys ya. Dan keputusan hakim Clay bebas, dia tidak bersalah. Akhirnya keputusan hakim ini untuk Clay ini bebas guys, dinyatakan bebas karena tidak adanya barang bukti guys. Tapi Clay yang mendengar dirinya dibebaskan begitu saja malah marah-marah guys, dan malah mengakui kalau dia yang udah membunuh orang-orang tersebut gitu, dan malah mempermalukan hakim di depan semua orang ya guys ya. Yang lagi itu kan, kalau lagi di pengadilan itu kan ada yang ngerekam ada yang apa itu, aduh dipermaluin guys, di arsip-arsip semua itu dimalu-maluin itu si hakimnya guys sama si Clay ini. Ya hakimnya kena mental, akhirnya ya udah masukin aja ke dalam penjara. Beberapa hari pun berlalu dan kini si Clay menjalani interogasi kedua guys sama si Nick lagi ya guys ya. Dan di sini Clay meminta makan siang yang enak, dan Clay ini memintanya agar tepat pada siang nanti jam istirahat ya guys ya, dimana tepatnya itu pukul 1 guys, jam 1 ya guys ya. Kalau jam 1 si Nick ini dan petugas nggak mau nurutin kemauannya dia, maka akan ada nyawa yang melayang, kata si Clay. Maksudnya nyawa yang melayang ini si pengacaranya Derby yang 10 tahun lalu ngebelain Derby ya guys ya. Dan sayangnya pukul 1 berlalu, di sini Nick telat untuk memberikan makanan enak kepada si Clay ya guys ya. Dan akhirnya di sini Clay memberitahu lokasi si pengacara ini guys ya, dan Nick langsung bergegas ke lokasi. Tapi sayangnya ketika si Nick sampai di lokasi ini, si Nick ini telat guys, dan pengacaranya pun sudah is dead gitu kan. Dan di sini setelah dilakukan penyelidikan sama petugas guys, harusnya ini si pengacara ini masih bisa hidup kalau aja tadi mereka datang tepat waktu jam 1:15 ya guys ya. Dan sekarang ini udah jam 1:37, mereka itu telat guys.
Ini tabung-tabung ini kalau tadi si Nick nggak telat guys, ini dia si pengacara bakalan masih hidup. Dan setelah kejadian itu si Nick ini benar-benar kayak frustasi ya guys ya. Dia sama rekannya ini langsung menemui hakim secara personal dan meminta agar hakim menyetujui hukuman kepada si Clay. Karena kan dari kemarin ini kan Clay belum bisa benar-benar dituntut hukum gitu ya guys ya, karena kurangnya barang bukti. Tapi sayangnya di sini guys belum juga menyetujui ya guys ya, kalau andai kata si Clay ini harus ditangkap. Tiba-tiba ada telepon masuk guys. Dan ketika hakim ini mengangkat telepon, boom. Ya udahlah guys ya. Akhirnya wafat juga nih hakimnya. Dan di sini si Nick ini benar-benar apa ya guys ya, shock banget gitu yang lihat ini ya guys ya. Dan akhirnya udahlah dia balik, dia bakal nemuin lagi nih si Clay ini besok pagi. Di kebesokan harinya guys, si Nick ini akhirnya menyamperin lagi ke tempat Clay ya guys ya. Diinterogasi lagi gitu kan guys ya, bernegosiasi lagi agar Clay ini mau mengakui perbuatannya guys. Tapi di sini si Clay ini malah meminta untuk dibebaskan besok pagi jam 6 tepat. Kalau kamu nggak mau bebasin, saya akan bunuh semuanya. Wis. Dan di sini Nick terlihatan shock gitu ya guys ya, terlihatan kayak cemas gitu guys ya. Di sini si Nick ini nggak mau untuk ngebebasin si Clay ini, dan akhirnya dia cari cara gimana caranya biar nggak ada yang mati rekan-rekannya gitu guys ya. Akhirnya dia suruh ngumpulin semua karyawan kantornya dan bilang nggak boleh ada yang keluar dari sini sampai besok jam 6 pagi. Nah, oke tuh, semua udah pada panik gitu kan, karena yang Clay ancam ini nggak main-main guys. Semua targetnya udah modar semua, is dead semua gitu kan. Semua pada panik guys, dikiranya ada bom atau ada apa gitu kan. Jam 6 udah berlalu guys, udah lewat tapi nggak terjadi apa-apa. Di sini si Nick lega gitu kan. Tapi siapa sangka guys, pas semua karyawan ini mau balik ya guys ya, mau balik, baru mereka tuh masukin mobil, rekan-rekannya Nick masuk mobil semua. Mobilnya itu meledak semua guys. Boom. Dan di sini Nick terlihat sangat terpukul ya guys ya atas kematian rekan-rekan kerjanya ini guys. Dan di sini Nick berjanji dia nggak akan nyerah. Dia bakal berusaha mencari bukti tentang kejahatannya si Clay ini guys ya. Dan seperti yang dikatakan, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil ya guys ya. Setelah Nick berusaha, akhirnya Nick menemukan jalan keluar atau titik terangnya tentang si Clay ini ya guys ya. Dia menemukan tempat operasinya Clay gitu, tempat operasi biasa menjalankan operasi gitu guys ya, kayak agen-agen rahasia gitu. Nah ini tempat Clay-nya ini udah ketahuan guys. Dan setelah mengamati penyelidikan tentang tempat operasinya si Clay ini, di sini ada agenda untuk menghancurkan kantor wali kota guys. Di sini Clay berencana untuk membom kantor wali kota agar ini yang orang-orang atas ini yang membuat hukum ini hancur semuanya guys, dan diganti sama hukum yang baru gitu ya guys. Dan di sini terlihat si Clay sedang menyamar guys, menyamar mau ngebom si kantor wali kota itu ya guys ya. Di lain sisi, si Nick kan sudah mengetahuinya nih rencana si Clay ya guys ya. Jadi dia sama timnya langsung tuh bergegas untuk menyusun rencana guys. Dan di sini Nick telah menemukan bomnya guys. Dan tapi dia bingung ini bomnya ini mau diapain gitu kan, apa yang harus dia lakuin sama bom ini. Soalnya dari yang temen timnya ini, bom ini mempunyai daya ledak yang sangat-sangat cukup kuat ya guys ya. Dan di sini akhirnya si Nick menemukan sebuah ide brilian, ide cemerlang ya guys ya, dimana dia mengangkat bomnya dan dipindahkan ke bawah selnya si Clay langsung ya guys ya. Di sini Nick mengatakan, Clay, kamu tuh harus berubah. Sudahlah, dendam itu tidak perlu diteruskan gitu kan. Kalau kamu mau berubah, mungkin saja ada jalan keluar untukmu tetap hidup gitu. Tapi di sini Clay ini menolak untuk berubah guys. Dia malah mengambil ponselnya untuk menyalakan bomnya guys. Dan di sini Nick yang melihat si Clay akan mengaktifkan bomnya, dia langsung keluar dan goodbye. Boom. Jeng 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 jeng.
Oke guys, begitulah ceritanya guys ya. Di sini menurut pengamatan saya guys, ada yang masuk akal, ada yang keren, ada yang enggak gitu ya guys ya. Karena kenapa guys? Di sini nggak masuk akalnya gini. Kenapa seorang perampok itu mempunyai pengacara semahal itu gitu guys ya, bisa ngalahin si Nick ini gitu kan? Itu nggak masuk di akal gitu guys, di akal saya. Tapi ya overall untuk filmnya ini bagus dan menegangkan, sangat-sangat menegangkan ya guys ya. Dan buat kalian yang belum pernah nonton filmnya, mendingan langsung aja nonton full versionnya ya guys ya. Kalau kalian nonton ini secara langsung, saya jamin kalian ikut-ikutan gimana ya, tegang ya guys ya. Soalnya ini filmnya menegangkan, keren gitu ya guys ya, pembalasan dendam yang sangat keren. Oke lah guys ya, berhubung filmnya udah selesai, alurnya udah selesai, saya harus mengundurkan diri daripada mengundurkan kamu ya guys ya. Saya pamit. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan ke seluruh alam ya guys ya.